Dalam ajaran Islam, salah satu keyakinan paling penting adalah bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah kepada umat manusia. Konsep ini dikenal dengan istilah Khatam an-Nabiyyin, yang berarti penutup para nabi. Karena itu, umat Islam meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada lagi nabi baru yang membawa wahyu ataupun syariat baru. Pertanyaan tentang mengapa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sering muncul, terutama ketika seseorang mencoba memahami bagaimana Islam memandang sejarah kenabian. Sebelum Nabi Muhammad, Allah mengutus banyak nabi dan rasul kepada berbagai kaum. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak nabi lainnya. Mereka datang silih berganti membawa ajaran tauhid dan membimbing manusia kembali ke jalan yang benar. Namun setelah Nabi Muhammad SAW, rangkaian kenabian itu berhenti. Untuk memahami alasan mengapa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita perlu melihatnya dari beberapa sisi, mulai dari sisi Al-Quran, sejarah kenabian, kesempurnaan agama Islam, hingga fungsi ulama setelah wafatnya Rasulullah. Pertama, Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Dasar utama keyakinan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ayat ini menjadi landasan paling kuat dalam akidah Islam mengenai berakhirnya kenabian. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa makna penutup para nabi adalah benar-benar nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau, baik yang membawa syariat baru maupun yang hanya melanjutkan syariat lama. Karena itu, siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Selain Al-Quran, banyak hadis Nabi yang juga menjelaskan hal ini. Salah satu hadis yang terkenal menyebutkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Pernyataan itu disampaikan secara langsung oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nabi terakhir bukan hanya hasil penafsiran ulama, melainkan memang bagian inti dari ajaran Islam sejak awal. Kedua, Islam diyakini sebagai agama yang telah disempurnakan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman bahwa pada hari itu agama telah disempurnakan dan nikmat telah dicukupkan. Ayat ini turun pada masa akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ulama memahami bahwa turunnya ayat tersebut menandai sempurnanya ajaran Islam. Jika agama sudah sempurna, maka tidak diperlukan lagi nabi baru untuk menambah atau memperbaiki ajaran sebelumnya. Pada nabi-nabi terdahulu, seringkali muncul nabi baru karena umat manusia menyimpang jauh dari ajaran asli. Kitab suci mengalami perubahan. Ajaran tauhid bercampur dengan penyembahan berhala, dan hukum-hukum Allah banyak dilupakan. Karena itulah Allah kembali mengutus nabi untuk meluruskan manusia. Namun dalam Islam, Al-Quran diyakini sebagai wahyu terakhir yang dijaga langsung oleh Allah. Umat Islam percaya bahwa isi Al-Quran tetap terpelihara hingga sekarang. Karena wahyu terakhir ini terjaga, maka tidak ada kebutuhan untuk mengutus nabi baru guna memperbaiki penyimpangan kitab suci. Ketiga, risalah Nabi Muhammad bersifat universal. Nabi-nabi sebelum beliau biasanya diutus hanya kepada kaum tertentu. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Setiap nabi memiliki wilayah dakwah dan zaman tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dakwah beliau tidak terbatas pada satu bangsa, suku, atau wilayah. Islam membawa ajaran yang dianggap berlaku sepanjang zaman dan untuk seluruh manusia. Karena sifatnya universal, maka risalah Nabi Muhammad tidak memerlukan nabi penerus untuk bangsa lain. Ini berbeda dengan masa sebelum Islam, ketika setiap kaum memiliki nabi masing-masing. Setelah Nabi Muhammad, seluruh umat manusia dianggap berada di bawah satu risalah yang sama, yaitu Islam. Keempat, Allah memberikan peran besar kepada ulama sebagai penerus ilmu para nabi. Dalam Islam ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi.
Maksudnya bukan mewarisi kenabian atau wahyu, tetapi mewarisi ilmu dan tugas membimbing umat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tugas menjaga agama dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, ulama, dan para cendekiawan muslim. Mereka mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian menjelaskan hukum-hukum Islam kepada masyarakat. Disinilah letak perbedaan besar antara nabi dan ulama. Nabi menerima wahyu langsung dari Allah, sedangkan ulama tidak. Ulama hanya memahami, menafsirkan, dan menyampaikan ajaran yang sudah ada. Karena wahyu telah selesai diturunkan, maka tidak ada lagi kebutuhan akan nabi baru. Kelima, konsep berakhirnya kenabian juga berfungsi menjaga kemurnian akidah. Sepanjang sejarah, banyak orang pernah mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Sebagian melakukannya demi kekuasaan, pengaruh, atau kepentingan tertentu. Jika konsep kenabian dibiarkan terbuka tanpa batas, maka manusia akan mudah terpecah oleh klaim-klaim baru. Akan muncul banyak orang yang mengaku menerima wahyu, membawa ajaran baru, dan mengatasnamakan Tuhan. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam agama. Dengan adanya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, umat Islam memiliki batas yang jelas. Wahyu dianggap telah selesai. Tidak ada lagi tambahan syariat baru. Segala bentuk klaim kenabian setelah beliau dipandang tidak benar menurut ajaran Islam. Keenam, sejarah kehidupan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa beliau telah menyelesaikan tugas kerasulannya secara sempurna. Selama kurang lebih 23 tahun, Rasulullah menyampaikan wahyu, membangun masyarakat Islam, mengajarkan akhlak, hukum, ibadah, dan berbagai aspek kehidupan. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran spiritual, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menjadi teladan sebagai pemimpin, ayah, suami, sahabat, panglima perang, hakim, dan guru. Karena itulah umat Islam meyakini bahwa kehidupan Nabi Muhammad sudah cukup menjadi pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Segala prinsip dasar kehidupan telah dijelaskan melalui Al-Quran dan sunnah beliau. Ketujuh, Islam memiliki sistem ijtihad untuk menghadapi perkembangan zaman. Salah satu alasan mengapa tidak diperlukan nabi baru adalah karena Islam menyediakan ruang berpikir dan penyesuaian melalui ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk memahami hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dengan ijtihad, ajaran Islam dapat tetap relevan di berbagai zaman tanpa harus menghadirkan nabi baru. Contohnya, pada masa Nabi Muhammad belum ada teknologi modern seperti internet, kecerdasan buatan, atau transaksi digital. Namun para ulama dapat menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk menentukan hukum dan etika terkait perkembangan tersebut. Artinya, Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapan tanpa mengubah dasar ajarannya. Karena itu, agama tetap bisa berjalan sesuai perkembangan zaman, tanpa perlu wahyu baru. Kedelapan, konsep nabi terakhir juga menunjukkan bahwa manusia dianggap telah mencapai tahap kedewasaan spiritual tertentu. Dalam pandangan sebagian ulama, sebelum Islam manusia masih membutuhkan bimbingan langsung melalui nabi yang datang silih berganti. Namun setelah datangnya Islam, manusia dianggap telah diberikan pedoman lengkap yang dapat dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanggung jawab menjaga agama tidak lagi berada pada nabi baru, tetapi pada umat manusia sendiri. Karena itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk belajar, memahami, dan mengajarkan agama. Tugas menjaga nilai-nilai Islam menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas seorang nabi. Kesembilan, banyak ajaran Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan sunnah setelah beliau wafat. Rasulullah pernah berpesan bahwa beliau meninggalkan dua pedoman utama agar umat tidak tersesat, yaitu Kitabullah dan sunnahnya. Pesan ini menunjukkan bahwa pedoman hidup umat Islam setelah wafatnya Rasulullah bukanlah menunggu nabi baru, melainkan berpegang pada ajaran yang sudah diwariskan. Karena itu, dalam tradisi Islam, sumber utama agama tetap Al-Quran dan hadis. Semua ajaran baru harus diperiksa kesesuaiannya dengan dua sumber tersebut. Kesepuluh,
keyakinan tentang berakhirnya kenabian juga menjadi pembeda penting antara Islam dengan berbagai gerakan atau kelompok yang muncul belakangan. Dalam sejarah Islam, pernah ada tokoh-tokoh yang mengaku nabi atau menerima wahyu baru. Mayoritas umat Islam menolak klaim tersebut karena bertentangan dengan prinsip dasar bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Hal ini menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesatuan akidah Islam. Meskipun begitu, Islam tetap mengajarkan umatnya untuk berdialog dengan bijak dan tidak mudah melakukan kekerasan atas perbedaan keyakinan. Namun secara teologis, posisi mayoritas ulama tetap jelas bahwa kenabian telah berakhir. Pada akhirnya, keyakinan bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad bukan hanya sekadar doktrin, tetapi berkaitan dengan keseluruhan struktur ajaran Islam. Islam dipahami sebagai agama terakhir, Al-Quran sebagai wahyu terakhir, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Seluruh sistem agama dalam Islam dibangun di atas keyakinan tersebut. Karena wahyu telah sempurna, kitab sucinya dijaga, dan ajarannya bersifat universal, maka tugas manusia setelah itu adalah mempelajari, mengamalkan, dan menjaga ajaran tersebut. Dari sini kita bisa memahami bahwa dalam pandangan Islam, berakhirnya kenabian bukan berarti manusia ditinggalkan tanpa petunjuk. Sebaliknya, petunjuk itu sudah diberikan secara lengkap melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tugas umat manusia sekarang bukan menunggu nabi baru, tetapi memahami ajaran yang sudah ada dengan benar, menjalankannya dengan bijak, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itulah ajaran Islam diyakini akan terus hidup dan relevan hingga akhir zaman.